pergi, Ma. Aku nggak mau pisah sama Mama. Sayang, rumah kamu di sini. Jadi kamu jangan pergi kemana-mana ya. Biar Mama yang pergi, sayang. Tapi aku nggak mau pisah sama Mama. Nggak, Ma. Aku mau sama Mama, Ma. Apa ini? Kenapa Mas Bayu bawa aku masuk rumah? Ada apa? Gue harus tahu drama apa yang terjadi setelah gue pergi dari rumah itu. Jelas-jelas Riko itu seorang psikopat. Dia punya delusi. Dia bisa datang lagi ke rumah ini dengan berbagai alasan untuk mengganggu keluarga kita. Mengerti itu? Bang Riko itu menginginkan bukan siapa? Kalau bukan saya nggak pergi dari rumah ini, ya keluarga kita akan dikejar terus sama Bang Riko. Nadia, kenapa kamu lakukan itu? Kamu gak usah ikut campur. Pak, Papa lihat kelakuan dia gimana, Pak? Dia udah mengkhianati Papa. Dasar kamu perempuan iblis, kamu harus pergi dari sini. Ayo sekarang kamu pergi, ikut aku pergi. Ma, Mama mikirin apa? Mama nggak mikirin apa-apa. Mama nangis ya? Nangis enggak kok sayang. Dah, kamu tidur lagi ya. Tapi Mama nyanyiin dulu biar aku bisa tidur. Iya, sini. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina Bobo. Kami diskors 3 hari, Bu. Katanya sih kami disuruh merenungkan perbuatan kami. Bu, seneng kan dengarnya? Kita sih cuma diskors. Kalau guru yang malang itu, cat. Saya sudah bilang sama Bayu, kalau dia membawa wanita tidak sederajat sama kamu, ya oke jadinya kayak begini. Kacau jadinya. Reputasi keluarga kita itu pasti akan hancur. Aku harus terus bertahan. Ini semua demi Kiran. Demi keutuhan keluarga ini. Yang sekarang udah jadi keluarga aku. Kanza, kamu kenapa nangis, nak? Kamu kenapa nangis? Gak apa-apa. Ada Om Hasan. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Kanza maafin Om Hasan.
Hasan janji. Kanza. 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 Di mana Om Hasan? Kenapa Om gak nolongin aku? Aku butuh pertolongan. Kanza. Kanza. Hasan tenang dulu Pak, tarik nafas. Pak, saya nafas Pak. Tarik dulu Pak. Pelan Pak. Suster, kondisinya menurun. Suster Lina, panggilin dokter Rafiq. Baik sus. Iya, tenang Pak. Dokter Rafiq. Dokter Rafiq. Dokter. Ini kan kamarnya si Hasan. Ada apa nih? Kok tuh suster kayak panik banget? Aduh kilingan. Jangan-jangan si Hasan udah sadar. Terus kalau sampai dia ngomong ngoceh macam-macam soal gue. Aduh, gawat ya. Aduh. Gue harus masuk. Tenang Pak. Sebentar lagi dokter Rafiq akan datang Pak. Tenang Pak. Tenang Pak. Mau ngomong apaan tuh si Hasan? Awas aja ya kalau dia berani-beraninya ngaduin gue. Bagaimana keadaan pasien, Sus? Menurun dok. Sus, berikan injeksi, Sus. Sekarang juga. 50 ml. Udah, Sus. Sudah dok. Gue harus tahu apa aja yang mau dia omongin. Pak Hasan tenang dulu ya, Pak. Tarik nafas yang panjang, Pak. Dokter, Terus tarik nafas yang panjang. saya perlu ketemu dengan Bu Tantri. Bapak sebaiknya istirahat dulu, Pak. Istirahat dulu, Pak. Dokter, saya perlu ketemu dengan Ibu Tantri, Dok. Saya mau ketemu dengan Ibu Tantri. Ibu Tantri itu siapa, Pak? Dia sedang menjenguk Tasya. Ada di ruang VIP. Dok,
Ini menyangkut hidup seseorang. Saya minta tolong. Saya mau ketemu dengan Ibu Tantri. Saya mau ketemu dengan Ibu Tantri. Tolong saya. Sebentar saya panggilkan ya, Pak. Idih, gilingan ya. Dia bener-bener kacungnya Kanza. Awas saja. Lihat Hasan, lihat. Lu nggak boleh ngomong apa-apa soal Kanza ke Tantri. Bu, tunggu Bu. Ada apa, Dok? Maaf Bu, Ibu yang namanya Bu Tantri? Iya, betul. Saya Tantri. Bu, ada pasien saya yang bersikeras mau bertemu dengan Ibu. Kenapa mau ketemu saya? Saya juga nggak tahu, Bu. Bisa Ibu ikut dengan saya sekarang? Mari, Bu. Oke. Siapa nama pasiennya ya, Dok? Namanya Pak Hasan, Bu. Dia bilang ini penting sekali. Hasan. Hasan. Saya nggak pernah punya kenalan yang namanya Hasan, Dok. Tapi dia begitu memaksa bertemu dengan Ibu. Saya pikir mungkin Ibu dan Pak Hasan ini sudah mengenal dekat sebelumnya, Bu. Tapi nggak ada salahnya kalau kita temui sekarang aja mungkin, Bu ya. Ya mungkin saya pernah kenal tapi saya lupa. Atau mungkin dia salah satu pasien di klinik saya ya. Ya udah deh, oke, kita temui Kita sekarang. temui ya, Bu. Mari, Bu. Iya, keluar. Nanti saya laporkan ke polisi. Keluar. Polisi, bawa polisi. Lo pikir gue takut? Gue harus tahu keadaan Hasan. Gue harus tahu. Bagus, cakep, cakep. Mampus lo Hasan, mampus lo. Hah? Lo gak akan ganggu gue lagi lo. Mari, Bu. Kenapa, Sus? Tadi ada ibu-ibu datang dan melepaskan oksigen Pak Hasan, Dok. Aku seperti pernah melihat orang ini. Sus, regulator, siapkan alat pacu jantung. Iya. Ini Dok. Tolong buka bajunya. Ih, puas gue, puas. Maafin gue ya, adik tersayang. Gue bukannya nggak sayang, tapi lu selalu aja ngerepotin gue. Lu nggak bisa diajak kerja sama. Gue nggak akan biarin lu ngerusak rencana gue, karena ini kesempatan gue. Gue nggak mungkin sia-siain ini. Sebelum lu mengacaukan, gue yang harus nyingkirin lu selama-lamanya. Ya Allah, selamatkanlah dia. Dok, sekali lagi, Dok. Sus, tolong tambahkan intensitasnya. Sudah, Dok. Ya Allah. Ini percobaan terakhir, mari kita lihat, Ibu. Alhamdulillah, Dok. Alhamdulillah. Mbak Tantri.
Tasya bukan anak Pak Tantri. Tasya bukan anakmu. Hasan! 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 Dok! Tolong, Dok! Tolong! Hasan! Hasan! Buat apa aku hidup? Kalau selama ini keberadaanku nggak pernah bawa kebahagiaan buat orang-orang. Bayu, tadi ibu udah bilang sama kamu, akar dari masalah semua ini adalah dia, perempuan ini. Kalau kamu mau menyelamatkan keluarga ini, kamu talak dia sekarang juga. Sejak kamu masuk di rumah ini, semua banyak masalah. Sudah, kamu pergi sekarang. Pergi! Pergi sekarang! Ibu! Kamu Ibu! Kemanapun aku pergi, selalu membuat orang lain kesulitan gara-gara aku. Pertama Hasan, dia menderita gara-gara selalu melindungi aku. Kamu pergi! Kaza lari! Apa-apa sih? Awas, lepasin! Tolong! Kaza! Kedua Mas Bayu, dia dan keluarganya sampai diteror terus sama Riko. Dan aku juga terpaksa dekat dengan Bayu. Aku sengaja melakukan semua itu demi apa, Kanza? Demi mendapatkan kepercayaan mereka kalau aku adalah teman yang baik di mata mereka, Kanza. Kanza, semua aku lakukan demi apa, Kanza? Demi kamu, Kanza. Demi mengeluarkan kamu dari rumah itu, Kanza. Dan bahkan karena sikap kamu, aku sudah menyuruh Kevin untuk menjebak Nadia. Kurang aja. Jadi semua jebakan kamu. Kamu menempatkan anak-anakku dalam bahaya. Iya. Lebih baik aku pergi. Mas Bayu tidak mau aku tinggal di sini. Tapi dia ngelakuin semuanya demi Kirana. Jadi buat apa aku tinggal di sini? Kalau suamiku aja tidak menginginkan aku. Dan aku udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan aku juga udah gak bisa maksa. Dani. Aduh, sakit banget. Kapan sih sembuh nih bekas operasi gue? Aduh, Free. Dani, kamu gak apa-apa? Pas, Bu. Gak usah sentuh-sentuh saya. Lihat deh apa yang terjadi. Aku jadi kayak gini. Ayo, Ibu bantu ya. Gak usah, lepas. Iya, jangan deket-deket Dani. Ibu ngapain Dani, ha? Ibu cuma pengen bantuin Dani doang, tadi dia jatuh. Dia dorong aku, Kak. Ibu kebangetan banget sih, Bu. Dani udah kayak gini tapi Ibu masih aja mau celakain Dani, Bu. Mending Ibu pergi dari sini. Pergi sana, Bu. Pergi.
Udah deh, Bu, gak usah nolongin. Awas kalau celakain Dani lagi. Yuk. Si Tasya pakai acara dikunci segala lagi. Tasya! Tasya buka pintunya, ngapain pakai dikunci sih? Mas, sabar dikit. Cepet sih, cepet buka. Bukain kok. Cepet. Gak ada kesabarannya deh Mama tuh. Ada apa sih, Ma? Oke. Tasya, sekarang juga kamu siap-siap, ya? Emang kita mau kemana? Gak usah banyak tanya, cepetan pokoknya kamu siapin barang-barang semuanya. Ayo, ayo. Apa? Mau ngapain sih? Udah Tasya, gak usah bawel, kamu nurut aja sama Mama. Siapin barang-barang, ayo cepetan. Ini ada rencana yang hebat bakal Mama lakuin. Ayo. Nyebelin gak jelas deh. Oke. Kemarin gue taruh akte kelahirannya Kanza di sini. Akte kelahiran Kanza. Oke, selanjutnya. Oke, semuanya udah siap. Bukti-bukti yang meyakinkan kalau Tasya adalah Kanza, anaknya Tantri, sudah ada sama gue semuanya. Gak sabar gue jadi orang kaya. Tasya! Tasya! Tasya cepetan dong. Iya, Ma, apa sih dari tadi maunya buru-buru, sabar dikit kek. Tasya, kamu denger ya? Kamu denger. Ini waktunya ya Tasya. Ini waktunya. Sekarang atau enggak sama sekali. Kita udah terlalu lama nunggu hal ini. Oke. Kaya kita, Tasya, kaya. Pak, Bu, di dalam ada tamu. Siapa? Gak tahu, katanya ada hal yang penting, Bu. Orangnya kayak apa? Ibu dan anak gadisnya tadi gak sabaran, Bu, nunggu ibu. Katanya pengen cepet-cepet ketemu. Terus ya udah saya suruh tunggu di dalam. Siapa sih? Ya udah Pak, kita masuk. Tolong bawa ke kamar. Ya. Selamat malam, Ibu. Ada perlu apa? Apa ada yang bisa kami bantu? Begini, Pak, Bu. Ada yang mau saya tunjukkan kepada Ibu. Apa maksud kalian? Lihat lehernya, Bu. Lihat.
ibu yang ngasih liontin ini waktu aku masih kecil. Aku masih menyimpannya sampai sekarang, Bu. Aku bahagia banget bisa ketemu ibu kandungku sendiri. Iya, ini anak ibu. Anak ibu. Lihat aja kalungnya. Kalung itu adalah sebagai buktinya, Bu. Ma, apa benar dia memang anak kamu? Ayo Tantri, ngomong. Ngomong. Kalau ini emang anak lo. Dan setelah itu, gue akan bisa menikmati kekayaan di rumah ini. Tasya bukan anak Pak Tantri. Tasya bukan anakmu. Siapa nama kamu? Namaku? Tasya. Anak saya bukan Tasya. Beraninya kalian mencoba memanfaatkan kebaikan istri saya dengan memalsukan identitas anak kamu sebagai anaknya istri saya. Di mana anak kandung saya? Kamu tahu kan? Di mana anak kandung saya? Di mana? Hah? Di mana? Beritahu kami sekarang juga. Atau kami akan laporkan kalian ke polisi. Apa harus Kanza dapat segalanya? Suami kaya dan ibu yang juga kaya. Gue gak akan pernah membiarkan itu terjadi. Enak banget dia. Ayo, kasih tahu kami di mana anak kandung saya. Ayo tunjukkan. Ayo, hei. Jangan lari! Pak, kamu jadi kayak gini, Pak. Kita harus penjarain. Udah gak usah berisik, cepetan kabur. Ayo, Berhenti! Berhenti! Security! Sini cepat! Iya, Pak. Kejar perempuan itu. Baik, Pak. Ayo. Aduh capek, mama capek. Aduh, kita harus gimana nih, Ma? Jadi berantakan kayak gini semuanya. Kamu sih lagian, pakai jujur segala. Kan harusnya ngakunya sebagai Kanza bukan Natasha. Aku gugup, Pak. Ayo dong, kita harus gimana Udah ini? gak usah bisik kamu. Nah,
lagi. Kita bisa dimarahin bos nih. Cepetan jalan. Mana, Bu? Lurus aja dulu, lurus dulu, cepetan. Terus saya kasih tahu arahnya kemana. Ayo cepet. Aduh, nyaris aja kita ketangkep. Untung aja Mama cepat-cepat berhenti taksi. Aduh kacau. Kacau. Pak, lebih cepat lagi Pak jalannya Pak. Baik, Bu. Apa? Mereka berhasil kabur? Gimana sih kalian? Nangkep perempuan aja nggak becus. Pokoknya cari mereka sampai dapat. Baik, Pak. Cepat! Iya. Malah kenapa? Sini dulu, sini dulu. Iya. Kamu sabar ya. Kamu tenang. Pokoknya Papa janji. Papa akan tangkap perempuan itu. Dan menemukan anak perempuan kamu. Ya, tenang ya. Ya. Kok kelihatannya Om Rafiq kayak kesel gitu? Ada apa ya? Rafiq, ngapain kamu kesini? Oh, jadi ini keahlian baru kamu? Sembunyi dari masalah, lari dari tanggung jawab. Rafiq, sudahlah. Aku lagi nggak mood. Kenapa kamu, Bayu? Bay, kamu nggak punya perasaan lagi, Bay. Kanza, kamu biarkan diperlakukan seperti itu sama anak-anak kamu. Aku tidak mengusir Kanza dari rumah ini. Ya, kamu memang nggak pernah percaya sama Kanza. Mungkin kamu juga lupa. Kanza sudah berkorban banyak buat kamu dan keluarga. Dan Dani masih hidup sampai sekarang. Itu karena Kanza. Cepat, tes golongan darah kamu. Mungkin kamu bisa membantu Dani juga. Tapi Mas, golongan darah Dani apa, Mas? B-. Sangat langka. Makanya sampai sekarang ini Dani belum mendapatkan donor darah. Golongan darahnya sama aku. Ingat baik. Darah Kanza sekarang ini sudah mengalir dalam tubuh Dani. Anak kamu. Tambah lagi donor darah. Dok, stok darah kita habis, kita nggak ada stok lagi. Saya akan cari donor darahnya. Bukan, Za? Proses pengambilan darah sudah selesai, Bu. Oh, iya. Maksudnya, darah Ibu Kanza ada di badanku? Sini, Be! Mas Dani, pisaunya buat apa Mas? Gak usah ikut campur ya! Mas Dani, jangan! Tolong! Tolong! Ya ampun! Itu Mas Dani! Mas Dani! Ibu tolong Mas Dani! Ibu! Hah?
Dani! Ya Allah! Dani, kamu berhenti! Dani, balikin! Nggak, balikin! Lepasin, Bu! Lepasin! Biarin aku mati, Bu! Kamu udah gila ya? Hah? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Lepasin, Bu! Aku mau keluarin semua darah yang ada di badan aku, Bu! Aku gak mau ada darah Ibu! Kalau kamu ngakuin itu, kamu mati! Kalau emang aku harus mati, Bu, gak apa-apa, Bu! Aku gak mau tercemar darah Ibu! Enggak, kamu gak boleh ngakuin itu! Balikin sekarang, bisa ya, balikin! Diam, Ibu! Dari awal Ibu datang ke keluarga ini, Bu! Keluarga aku dalam masalah terus, Bu! Ibu membawa sial, Bu! Aku benci sama Ibu! Dani, ternyata menderita karena aku. Dia begitu depresi semenjak kedatangan aku. Aku yang membuat mereka menderita seperti ini. Aku yang bertanggung jawab atas hal ini. Mereka akan bahagia tanpaku dan aku harus pergi. Pak! Aku mau nanya sama Papa. Kenapa Papa biarin darah Ibu ini, Ibu Kansa masuk ke dalam badan aku, Pak? Aku gak sudi, Pak. Aku gak sudi, Pak. Aku mau keluarin semua darah ini. Dani, dengarkan Papa. Apa? Nanti kita bicara ya. Sekarang serahkan pisau itu sama Papa. Ayo. Gak! Dani, bukan begitu menyelesaikan masalah. Jangan ada yang mendekat. Pergi sana. Pergi, aku mau sendiri. Pergi. Dani! Mungkin kamu juga lupa, darah Kanza sekarang ini sudah mengalir dalam tubuh Dani. Anak kamu. Dani, nak, dengar Papa. Buka pintunya, nak. Buka pintunya ya, nak ya. Dani, jangan kamu lakukan itu. Pak, Oma, ada apa sama Dani? Dani mau bunuh diri karena Kansa. Dani, buka pintunya, Dani! Kenapa Mama biarin semua ini? Dani, dengar Papa. Buka pintunya, kita bicara. Ya sayang ya. Dani, kamu jangan lakukan itu. Dani, buka pintunya, Dani! Kamu tahu, nak, kalau Mama udah nggak ada, yang Mama harapkan cuma doa terbaik dari anak-anak Mama yang Mama sayangi. Supaya Mama dilapangkan kuburnya. Aku kangen sama Mama, aku mau sama Mama. Aku gak akan biarin darah perempuan kotor itu bercampur dengan darah Mama di badanku. Dani! Dani jangan lakukan itu. Dani! Dani! Mas, mendingan dobrak aja, Mas. Kanza bener, Bay. Dobrak aja pintunya, Bay. Kalau Dani kenapa-napa, Ibu harus tanggung jawab. Aku gak bisa kayak gini terus. Lebih baik aku potong tanganku.
Dani! Dani! Tolong Rafiq. Dani. Ya Allah, Dani. Kalau Dani sampai kenapa-napa, kamu nggak bisa keluar dari sini. Dani. Udah, nggak usah kamu. Kamu jangan dekat-dekat sama cucu saya. Udah. Kamu keluar. Bu, aku mohon Bu, aku pengen tahu keadaan Dani, Bu. Aku pengen memastikan kalau dia tuh baik-baik aja, Bu. Kamu sudah bikin keluarga ini hancur berantakan. Sekarang kamu mau lihat apa lagi? Hah? Sekarang kamu pergi. Ibu, Pergi. aku pengen lihat keadaan Dani, Bu. Ibu, aku mohon, Bu. Ibu. Gue harap lu punya berita yang bagus. Jangan kasih gue laporan kalau berita yang jelek. Beres, Bos. Saya punya berita bagus, Bos. Apa? Kamu sudah bikin keluarga ini hancur berantakan. Sekarang kamu mau lihat apa lagi? Hah? Sekarang kamu pergi. Ibu, Pergi. Ibu, aku pengen lihat keadaan Dani, Bu. Wow. Ini berita yang sangat bagus. Gue benar-benar nggak nyangka Kanza bisa keluar dari rumah ini lebih cepat daripada yang gue duga. Ini handphone buat lo. Lo kabarin gue kalau ada apa-apa melalui handphone itu, ya? Waduh, Bos. Makasih banget, Bos. Makasih, Bos. Kalau begitu permisi, Bos. Untung Kirana tidak menyadari apa yang terjadi di luar ruangan tadi. Mama! Kenapa, sayang? Nah, untung Mama datang. Bantuin aku bikin PR ya. Ini susah banget. Sini saya mau bantuin. Yeay. Nih, ini gampang banget kok. 8 kali 3 berarti ada 8-nya ada 3 nih. 8 tambah 8 tambah 8. 8 tambah 8 berapa? 8 16. 16 tambah 8 16 tambah 8. 6 tambah 4 20. Tambah 4 lagi 24. Tuh, kayak gitu. Makasih ya, Ma. Mungkin yang dikatain sama Bu Lastri benar. Aku membawa musibah buat keluarga ini. Bisa jadi aku harus pergi. Dan ini adalah terakhir kalinya aku bantu Kirana mengerjakan PR. Jangan khawatir, Bay. Dani akan sembuh. Dia cuma perlu banyak istirahat. Urat nadi juga tidak terpotong. Dia belum sempat melakukannya. Lukanya memang cukup dalam. Tapi itu cuma luka luar. Ya. Terima kasih, Rafiq. Kamu sudah menyelamatkan Dani.
Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Baik, gini Bay. Tar dulu. Jangan sekarang, Rafiq. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi enggak sekarang. Aku lagi ingin sendirian. Saat ini sepertinya nggak ada orang yang bisa memahami perasaan aku. Aku mau jawab pertanyaan kamu. Tapi ini belum bisa sekarang, ya. Sorry. Bayu, kamu mau kemana? Tunggu. Ibu, tinggalkan aku sendiri. Aku mau sendiri. Aku perlu waktu untuk berpikir. Perlu waktu untuk menenangkan diri. Kamu tuh harus cari jalan keluarnya, bukan melarikan diri. Begini, sekarang kamu juga harus ambil keputusan. Ibu jangan terus-menerus memojokkan aku. Tinggalkan aku sendiri. Kamu benar-benar nggak punya pendirian. Bu, berhenti memojokkan aku terus. Ibu itu nggak mengerti bagaimana perasaan aku. Kamu ini benar-benar pengecut, Bayu. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di rumah ini? Iya, Bu. Iya. Aku tahu sekali. Makanya, aku mengambil keputusan supaya Kanza itu tetap tinggal di rumah ini. Apa Ibu pernah pikir, kalau Kanza itu pergi dari rumah ini, apa yang akan terjadi dengan Kirana? Ibu sadar nggak, laki-laki psikopat itu masih berkeliaran di rumah sana? Aku pikir orang-orang di rumah ini cukup dewasa untuk mengerti apa yang sedang aku usahakan. Ternyata semuanya kelakuannya seperti anak kecil. Kamu benar-benar sekarang sudah dibutakan sama si Kansa. Coba kamu lihat apa yang terjadi. Cukup, Ibu. Apa menurut Ibu, Kirana akan mengerti itu? Selama ini Kirana melihat Kansa itu sebagai ibu kandungnya dengan wujud yang berbeda. Kalau Bayu mengusir Kanza, Kirana akan melihat kalau Bayu itu mengusir ibu kandungnya sendiri. Ibu, kita belum selesai dengan urusan Dani dan Nadia. Apa sekarang kita mau lihat Kirana itu hancur juga? Itu yang ibu mau, seperti itu. Bu, aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini, Bu. Aku tahu tugas aku. Aku akan tetap menjaga Kanza di rumah ini. Demi keselamatan keluargaku. Mas, kamu mau kemana? Apa benar yang tadi Ibu bilang kalau kamu mau lari dari masalah? Iya. Apa kamu juga berpikir kalau aku ini laki-laki pengecut yang biasa lari dari masalah? Ya lalu ngapain kamu kemas barang-barang kamu? Aku mau membawa Kanza dan Kirana pergi bersamaku. Mau pergi kemana, Mas? Pergi jauh. Dani dan Nadia terlalu membenci Kanza. Di satu sisi, aku tidak mungkin memisahkan Kirana dengan kasih sayang ibunya, Kanza, yang sudah menganggapnya sebagai dirimu, mamanya.
Dani dan Nadia sudah dewasa. Dan mereka memiliki oma yang bisa menjaga mereka dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan tenang. Jadi kamu pikir itu keputusan kamu yang terbaik ya? Kamu lupa, Mas. Kalau Dani dan Nadia masih butuh sekali perhatian dari papanya. Butuh kasih sayang kamu. Memangnya kamu bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam saat yang bersamaan? Mas, itu bukan solusinya. Lantas, aku harus bagaimana? Ya kamu harus bisa memberi pengertian pada anak-anak supaya mereka bisa menerima Kansa. Aku sudah berusaha. Selalu berusaha. Tapi selalu gagal. Sarah, tiba-tiba dunia di sekelilingku itu hancur. Lepas dari cengkraman aku ini. Kamu tahu, hari ini Dani mau bunuh diri. Kamu tahu, saat itu aku benar-benar sebagai seorang bapak berada di titik yang paling bawah. Kamu tahu itu? Sarah, aku masuk ke kamar Dani, melihat dia tergeletak dengan pisau di sampingnya dengan darah menetes dari tangannya. Aku tuh hancur, Sarah. Aku gak sanggup kehilangan anak aku. Sama seperti aku gak sanggup saat kehilangan kamu. Kamu gak akan pernah kehilangan anak-anak kamu. Kalau kamu selalu berada di sisi mereka, Mas. Mereka bisa-bisanya berpikir aku tuh tidak mencintai mereka. Mereka tuh harusnya sadar. Kalau mereka itu adalah hidupku juga, tapi mereka gak pernah sadar itu. Aku tahu. Aku tahu itu. Makanya aku selalu bilang sama kamu. Kamu ikutin perasaan kamu. Kamu ikutin apa yang kamu anggap baik. Tapi dengan membawa pergi Kirana dan Kansa, kamu menghancurkan keluarga kamu. Kamu akan buat mereka di tempat yang lebih berbahaya. Dan mereka berpikir semua ini adalah rencana Kansa. Kansa lah yang akan salah nantinya. Ya ampun. Kenapa aku nggak bisa berpikir sejauh itu? Nggak bisa berpikir seperti kamu. Sarah, apa yang akan aku lakukan tanpa kamu? Sarah, aku makin merindukan kamu. Mas, kamu laki-laki yang kuat. Ya, sekarang fokuskan pikiran kamu untuk melindungi keluarga kamu. Jangan sampai kamu terpancing dengan keadaan. Dan akhirnya kamu mengambil keputusan yang salah. Kamu harus kuat. Aku yakin kamu pasti kuat. Kamu harus bisa menyadarkan anak-anak. Kamu harus bisa memberi pengertian pada mereka. Kalau Kansa nggak salah. Dan mereka harus hormat pada Kansa. Ya, Mas? Iya. Iya. Aku coba.
Sarah. Kanza, tunggu. Kanza, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku merasa bersalah dan akulah seharusnya yang bertanggung jawab atas semua yang udah kamu alami. Dok, tolong jangan salahin diri dok sendiri ya. Ya mungkin aja nih memang udah takdir saya. Memangnya kamu berencana akan pergi? Ya, mungkin saat waktunya udah tepat. Tapi masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Dan aku juga punya tanggung jawab kan buat anak-anak. Kanza, om kamu, Pak Hasan, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tapi kamu gak usah khawatir. Kondisinya semakin hari semakin membaik. Ya Allah. Ya udah, nanti kalau misalkan ada waktu nanti aku bakal jenguk kok secepatnya. Ya udah, kalau gitu aku kembali lagi ke rumah sakit ya. Dok, tolong ya, jangan salahin diri dokter sendiri. Dan lagi pula aku juga bisa kok ngetesin ini semua. Dan salamnya buat Om Hasan. Dan tolong jangan kasih tahu dia tentang apa yang udah aku jalanin sekarang. Oke, aku akan kasih salam ke om kamu ya. Makasih ya dok. Makasih Kanza. Kok mama kelihatan sedih? Mama kelihatan sedih. Enggak kok. Malah mama tuh bahagia karena ada kamu sayang. Ma, jangan sedih lagi ya. Jangan mikirin kejadian tadi. Gak usah inget om jahat tadi ya. Mama tenang aja. Kan ada aku di sini. Aku gak akan ninggalin mama. Aku gak mau kehilangan mama lagi. Iya, mama tahu kamu pasti gak akan ninggalin mama. Ma, mama nanti tidur di sini kan? Iya sayang. Sih. Mama nyanyiin ya. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Kamu itu berhenti mempermainkan hati Kirana, ngerti? Berpura-pura jadi ibunya. Kamu lihat nanti apa akibatnya. Lakukan hal yang benar buat keluarga ini, Kansa. Kamu sekarang tinggalkan Kirana. Pak, agak cepetan dikit lagi, Pak. Pak, nanti ada gapura putih, masuk dikit, stop ya, Pak. Ya, stop depan, Pak, stop. Nih, duitnya. Udah semuanya. Buat Bapak. Ya udah, Syekh.
rempong banget deh nih hari. Itu dia, mereka ada di sana. Aduh, harus gimana kita? Aduh, kayaknya nggak ada orang. Iya, sepi kayaknya. Wah, gilingan ya. Mereka nyatronin rumah kita. Wah, kita harus kabur kemana? Gimana dong? Ih, Tasya, kamu bisa diem gak sih? Bukan bantu cari pikiran gimana ke jalan keluarnya, malah nyerocos aja. Terus kemana kita, Mah? Aduh, kita gimana ya? Ya sudah, kita tunggu aja di sini daripada kita diomelin si bos, ya kan? Iya ya. Sudah, kita tunggu aja. Tenang. Si Tantri belum tahu dia berurusan sama siapa. Aku tahu semuanya terlalu berat kamu tanggung sendirian. Kenapa perempuan itu bilang dia tahu ya Mas keberadaan anakku? Tapi aku nggak ingat apa-apa. Aku sedang mencoba untuk mengingat-ingatnya. Tapi semuanya terasa kabur. Bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan perempuan itu? Kita pasti akan menemukannya, cepat atau lambat. Aku sudah menyuruh orang-orang kita untuk mencari mereka. Lu mau main-main sama gue? Hah? Boleh. Mana? Jangan lu pikir gue nggak tahu nomor telepon lo, hah? Halo Bu Tantri. Kenapa kamu lakukan ini sama saya? Menurut Bu Tantri, karena saya sudah menyuruh anak saya untuk berpura-pura menjadi anak ibu, saya nggak tahu di mana keberadaan anak ibu. Apa sih yang kamu bicarakan? Di mana anak saya? Di mana? Kamu nggak akan pernah bisa ketemu dia. Halo. Sabar, tenang, Mama. Tenang dulu ya. Sini, duduk. Gimana Mas? Saya takut dia. Hah? Pastilah, dia pasti takut. Karena dia nggak tahu soal apa-apa tentang Kanza.
Memangnya dia ngomong apa? Dia bilang, aku tidak akan pernah menemukan anakku. Mama tenang ya. Kita pasti akan bisa menemukan anak kamu. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Bantu hamba untuk memilih jalan yang benar. Kanza, sayang. Ups, awas hati-hati. Siapa yang manggil aku? Kanza, Bu, sayang. kalian manggil saya? Kanza, Ibu, Ibu manggil saya ya? sayang. Bu, Ibu maaf. Ibu manggil saya? Bu, Kanza, Kanza, Ibu manggil saya kan? Kanza. Bu. Ibu! Ya Allah. Mimpi apa ya tadi aku? Perempuan itu siapa ya? Gak mungkin. Gak mungkin di dalam mimpi aku. Gak mungkin kalau misalkan perempuan itu ibu. Ibu udah meninggal waktu aku masih kecil. Gak mungkin itu ibu. Anakku. 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 Sayang. Sayang. Ibu! Siapa itu? Ibu! 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 Kanza, Ibu! kembalikan! Kembalikan anakku! Kembalikan! Sayang, sayang. Tenang. Tenang. Kamu cuma mimpi. Ya. Kamu mimpi apa? Mas, aku yakin anakku masih hidup. Itu yang aku rasakan. Kita harus mencarinya, Mas. Ma? Mama? Ma?
Kan aku bilang ke Mama, Mama harus temenin aku tidur malam ini. Enggak. Aku nggak mau Mama pergi. Aku nggak mau pisah sama Mama. Aku harus cari Mama. Gue harus jenguk Dani dulu sebelum gue party. Iya. Dani, lo cepet sembuh ya. Biar kita bisa party bareng lagi. Gak seru tau kalau nggak ada lo. Kok dasar langkah? Jangan-jangan itu papa. Kirana, gue kira siapa? Ya kanan, ya kanan. Ya lurus. Buset dah. Wah. Kanan. Semoga gak ketahuan sapam. Apaan tuh? Mama mau kemana? Mama nggak kemana-mana kok. Kan Mama janji Mama mau tidur sama aku. Iya sayang. Mama tidur sama kamu. Mau tidur di sini nggak? Ayo Ma, kita tidur di sini Ma. Bentar ya. Ma, aku mau bilang sesuatu. Bilang apa? Semua teman-teman aku pada iri sama aku. Oh ya? Kenapa? Karena cuman aku yang mamanya bisa kembali lagi dari surga. Tapi yang lain bilang mamanya jadi bintang di langit. Aku enggak. Mama enggak akan jadi bintang di langit kan? Enggak sayang. Mama nggak akan jadi bintang di langit. Tapi Mama akan jadi bintang di hati kamu. Mama kok bilang begitu? Nggak apa-apa sayang. Kamu terus-terus jadi anak yang baik ya, kayak papa kamu. Nah, sekarang kamu tidur ya. Ya, Ma. Awas, dibenerin dulu. Nah, bobo. Cantik. Yeay, next song. Apa ya? Bentar. Nyanyi apa ya? Gue pengen genre yang romantis deh. Nat, pulang aja yuk. Gue udah capek nih. Iya, gue juga nanti dicariin orang tua gue, Nat. Ih, lo pada loyo banget sih. Gue gak mau pulang, gue mau di sini. Pokoknya lo harus temenin gue. Awas lo kalau pulang. Iya deh. Gue mau lagu romantis.
Maafin mama sayang. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Kamu harus kuat walaupun gak ada mama di samping kamu. Dan mama gak bisa nemenin kamu. Ya Allah, tolong lindungi Kirana. Bahagiakan dia walaupun aku tidak bersamanya. Apa sebaiknya aku pergi aja dan aku gak usah pamit sama Mas Bayu? Mas, maafin aku. Aku udah bikin kamu sakit. Aku minta maaf untuk segalanya, Mas. Mungkin ini terakhir kalinya aku bisa ngeliat kamu, Mas. Aku benar-benar minta maaf. Semoga kamu bahagia ya, Mas. Aku mau keluarin semua darah yang ada di badan aku, Bu. Aku gak mau ada darah ibu. Kalau kamu ngakuin itu kamu mati. Kalau emang aku harus mati, Bu, gak apa-apa, Bu. Aku gak mau tercemar darah ibu. Enggak, kamu gak boleh ngakuin itu. Balikin sekarang, misalnya balikin. Diam, Ibu. Dani, maafin Ibu. Selama ini Ibu mencoba menjadi ibu yang baik dan teman yang baik buat kamu. Tapi Ibu gagal. Ibu udah mencoba semuanya. Makanya Ibu pergi. Semoga nanti kedepannya kau bisa untuk bahagia.
Papa kamu orang yang baik, sangat baik. Dan kamu juga orang yang baik. Semoga setelah ibu pergi dari sini, kamu bisa berubah ya. Bisa jadi anak yang baik. Selamanya. Yeay. Mbak, maaf Mbak, tempat ini sudah tutup. Lo ngusir gue, ha? Gue belum selesai. Lo nggak liat gue masih nyanyi? Tapi tempat ini sudah tutup Mbak. Sebaiknya Mbak pergi sekarang. Gue sama teman-teman gue. Lah. Teman-teman gue mana? Ya mana saya tahu, dari tadi juga nggak ada. Mbak cuma sendirian. Ih, jangan pegang-pegang. Ayo Mbak, cepetan Mbak. Ini udah... Iya, bawel nggak usah pegang-pegang gue. Tasya, kamu kenapa sih? Ih, berisik. Pakai nangis-nangis segala lagi kayak anak kecil. Ini semua gara-gara mama. Kok gara-gara mama sih? Mama sih serakah. Kalau nggak kita nggak bakal kayak gini jadinya. Tasya, memang kamu pikir, hah? Mama melakukan ini semua demi siapa? Demi kebaikan kamu, tahu nggak? Pikirnya kamu mama nggak stres apa? Mama stres ada di pos kayak begini nih. Ngerti nggak sih kamu? Ah. Mbak, maaf ya, sekarang Mbak pergi. Ya, nggak usah ngusir-ngusir gue kayak gitu kali. Gue juga bisa pergi sendiri. Mbak kalau butuh hiburan dan nggak mau pulang, Mbak tuh jangan ke karaoke. Silakan Mbak ke pantai atau ke pasar malam ya. Bikin ribet aja sih. Rese banget sih lo. Gue juga bisa kali beli di tempat karaoke. Mbak silakan pergi. Rese banget sih. Temen-temen gue juga mana lagi? Gak ada solid-solidnya tuh orang. Rese banget tuh. Mbak, anaknya Pak Bayu kan? Bibi udah bangun? Ibu, udah jam segini mah Bibi tiap hari bangun. Bukan, Sa, mau kemana? Kok bawa tas? Saya mau pergi dari sini, Bu. Bukan, Sa, jangan pergi. Nanti kasihan Non Kirana. Nanti gimana tuh kalau dia bangun? Pasti sedih nggak ada ibu. Wanita itu udah mau pergi. Bu Lastri harus tahu nih. Makanya saya minta tolong sama Bibi untuk jagain Kirana dan rawat dia dengan baik. Dan tolong kasih tahu dia juga dengan baik-baik ya, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Bu bangun, Bu. Bu, Ibu. Bangun. Aduh, ada apa sih kamu bangunin ini masih malam-malam begini? Ah, ya ampun Ibu, ini mah bukan tengah malam, Bu. Udah subuh. Ya, tapi tetap tidak sopan kamu bangunin saya. Ibu mah Ningsi jadi serba salah sama Ibu. Ntar kalau Ningsi nggak kasih tahu tentang Bu Kansa, Ningsi salah lagi.
emangnya kenapa perempuan itu? Udah cepat bilang, perempuan itu bukan udah mau pergi dari rumah ini. Udah bawa tas gede. Kansa mau pergi? Iya. Ayo ibu, ibu mau lihat nggak? Ayo cepat. Ayo, tunggu. Ayo kacamata dulu. Ayo. Hai. Ngapain kamu di depan pintu ini? Aku mau ketemu sama Nadia, Bu. Sekalian aku mau pamit. Karena aku mau pergi. Oh, bagus. Kalau kamu memang sudah sadar. Sekarang kamu pergi. Sebelum mereka bangun. Dan jangan pernah injak kaki kamu lagi di rumah ini. Iya, Bu. Saya juga mau minta maaf sama Ibu. Kalau saya udah nyusahin Ibu. Udah nyusahin Ibu sama keluarga. Saya pamit dulu. Udah sana pergi. Assalamualaikum. Akhirnya pembawa sial di rumah ini pergi juga. Semoga kita nggak usah melihatnya lagi. Maafin Mama Kirana. Mama harus pergi ninggalin kamu, Nak. Loh, bukan saya mau kemana itu? Wah, saya harus lapor Pak Riko nih. Halo Pak Riko. Bu Kanza baru saja pergi dari rumah ini, Pak.